Di masa pandemi COVID-19, pencapaian komoditi ketahanan pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran berupaya mempertahankan hasil produksi di sektor pertanian dan perkebunan, menjalankan aktivitas di tengah pandemi COVID-19, dan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan merupakan hal yang sulit bagi petani dalam menjalankan aktivitas bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun selalu ada cara seperti penjelasan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran, Anca, agar tetap beraktivitas menghasilkan bagi para petani sebagai penghasil komoditi ketahanan pangan tanpa melanggar aturan prokes. Selain itu, di tahun 2021, dalam pencapaian komoditas ketahanan pangan di sektor perkebunan, Dinas Pertanian juga akan menguncurkan anggaran terkait peremajaan untuk 1.000 hektar lahan kebun kakao untuk masyarakat petani kakao di Kabupaten Pesawaran. Anca juga mengatakan, selain bantuan untuk peremajaan kakao, Dinas Pertanian juga akan memberikan bantuan bibit cabai merah dan bibit padi bagi sejumlah petani yang tergabung pada kelompok tani, sehingga hal tersebut dapat membantu mengurangi beban para petani dalam memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Pertanian untuk di 2021 bagaimana? Oke, jadi gini, memang betul sektor pertanian harus tetap bisa survive di masa pandemi seperti ini. Jadi gimana caranya petani-petani kita harus tetap bisa menjalankan pekerjaannya sebagai petani. Jadi dihadapi masa pandemi seperti ini, bagaimana kita support petani biar masih bisa menghasilkan. Karena kita juga mempunyai harus tetap berproduksi untuk mendukung ekonomi. Jadi kalau di sektor tanaman pangan, kegiatan yang kita sudah antisipasi untuk 2021, apalagi cuaca di ekstrim yang kita hadapi akhir-akhir ini menjadi hambatan utama. Contohnya banjir besar kemarin, beberapa kecamatan lahan tergenang. Walaupun puso itu kecil, jadi masih bisa terselamatkan. Kita sudah antisipasi apabila terjadi puso, kita siapkan benih pengganti dan petani segera untuk menanam kembali. Jadi sudah disiapkan? Sudah disiapkan benihnya. Kita lebih galakkan asuransi untuk tanaman padi, biar jaminan bagi petani untuk tetap bercocok tanam. Jadi intinya pada kelompok tani sendiri sudah tergabung di asuransi, Bang, ya? Itu kita dorong terus. Oh, gitu. Ya, sebagian kan memang betul masih disubsidi pemerintah, tetapi apabila kuota itu sudah tercapai, petani harus bisa mandiri. Makanya kita dorong petani yang sudah kita anggap mampu untuk bisa mandiri mengikuti asuransi. Terus Bang, harapan kita sendiri Bang terhadap kelompok-kelompok tani atau masyarakat petani bagaimana? Jadi harapan kami, petani harus tetap bisa, harus mampu keluar dari menghadapi masa pandemi ini. Jadi kami dari dinas juga sudah mempersiapkan beberapa trik, beberapa strategi seperti menghadapi musim kemarau akan muncul serangan hama pastinya, dan kita sudah sediakan obat-obatan yang terkait dengan penyakit yang terjadi di musim kemarau. Terus untuk tanaman sendiri Bang, seperti kakao tadi mungkin Abang sebutkan tadi. Untuk sektor perkebunan jadi begini, memang betul luasan terbesar kita ada di perkebunan. Tapi masalah kakao kita kan masalah utama kita, tanaman kita sudah tua. Betul. Tahun ini kita coba melalui Dirjen Perkebunan untuk merehabilitasi tanaman kakao tua kita. Dimulai dari di 2021 ini ada kegiatan 100 hektar tanaman kakao untuk memperbaharui. Jadi kita akan coba cari coba cari lokasinya, di mana yang paling berpotensi untuk mendorong jadi pemicu untuk yang lain gitu. Jadi begitu juga kebun entres kita, supaya bisa mendorong dari kebun entres kita bisa membantu tanaman-tanaman yang lain gitu. Jadi untuk program tadi peremajaan atau peremajaan kakao tadi Bang, ya? Itu untuk tahun ini Bang, ya? Tahun ini. Jadi kapan Bang mulai dilaksanakan itu? Mungkin di triwulan kedua sudah mulai berjalan. Jadi sementara masih melakukan pendataan aja Dinas Pertanian? Enggak, kalau data sudah siap. Sudah siap. Tinggal verifikasi pemilihan kelompok, karena kan usulan pasti banyak. Betul. Sedangkan kuota yang tersedia hanya 100 hektar. Kita pilih mana yang paling pas, mana yang bisa menjadi role model yang lain,
gitu. Harapan tadi ya setelah ada dana ada peremajaan ini potensi dari kakao sendiri bisa meningkat lagi Bang. Ya, selain dari kebun juga di sektor horti kita tetap dorong cabai. Oh, cabai. Ya, cabai kan komoditi unggulan kita. Karena hamparan terbesar di Lampung kan kita punya. Jadi gimana caranya walaupun cuaca ekstrim mereka tetap menghasilkan produksi. Belum lagi yang dari buah-buahan. Di buah-buahan tahun ini kan kita tetap di unggulan kita ya pokat dan durian. Jadi kita juga tetap memberikan bantuan untuk mereka Bang. Ya, justru kita pengembangan bibit unggul lokal untuk tahun ini di durian. Tahun kemarin kan alpukat, tahun ini durian. Jadi itu akan disebar melalui kelompok-kelompok tani Bang. Ya, jadi kita batang durian yang juara kemarin kita kembangkan untuk disebar di kabupaten. Terus untuk peternakan sendiri Bang? Kalau peternakan relatif stabil karena kita bukan kabupaten penghasil, kita hanya perlintasan. Jadi peternakan kita itu hanya sebagian kecil juga sih Bang ya. Bukan ya, jadi untuk peternakan modern itu dimiliki feedlotter bukan masyarakat. Jadi hanya bukan jadi penghasil gitu. Oke, saya rasa gitu. Dari Kabupaten Pesawaran, Ferry Darmawan, Tegar TV melaporkan.